Assalamualaikum, saya Ciptahning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto, sebuah majelis yang bersanadkan kepada Sayyidi Syekh Nur Alam Shah Usman bin Harun Usman Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Sebagai bahan perenungan bagi kita di dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mempunyai rambu-rambu, supaya kita mempunyai pedoman, kira-kira jalan yang mana dan makrifat yang bagaimana yang akan kita tempuh untuk mengenal Allah, untuk kembali kepada Allah. Di dalam makrifat sendiri itu ada dua makrifat, yaitu makrifatnya iblis dan makrifatnya para nabi, para wali, dan para rasul. Makrifatnya iblis ini langsung kepada Allah dan seakan-akan menyepelekan, merendahkan peran daripada para guru dan peran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini maupun di dalam proses perjalanan rohani. Iblis ini juga bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah. Akan tetapi di dalam proses pengenalannya itu, sang iblis ini cenderung menjadi makhluk yang merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung dari semua makhluk, termasuk kepada para mursyid dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam praktek makrifatnya, di dalam praktek mengenal Allahnya, dia tidak berwasilah, dia tidak mengambil berkah, dia tidak mengambil manfaat atau syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para guru dan dari leluhurnya sendiri. Iblis ini beranggapan bahwa yang bisa memberikan berkah, yang bisa memberikan ridho, yang bisa memberikan syafaat itu hanya Allah. Guru tidak bisa, Rasulullah tidak bisa. Sehingga mereka tidak mempunyai sambungan hati, sambungan rohani dengan para guru, dengan para mursyid, apalagi dengan Rasulullah. Dia langsung kepada Allah. Inilah makrifatnya iblis. Dia tahu ilmunya, dia paham ilmunya, dia paham jalannya, akan tetapi dia merendahkan para guru dan merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali guru yang bermunculan di media sosial, yang dia merendahkan para guru dan dia merendahkan Rasulullah dengan dalih Rasulullah tidak mempunyai syafaat, yang mempunyai syafaat itu Allah. Dengan dalih para guru tidak mempunyai berkah, yang mempunyai berkah itu hanya Allah. Lalu mereka tidak menganggap, tidak berwasilah, tidak mencari sambungan hati dan rohani kepada para guru dan kepada Rasulullah. Dan dia tidak mencintai para wali yang notabene mereka atau beliau itu adalah para mursyid. Dan dia juga tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam makrifatnya itu hanya Allah, 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 Allah saja. Tidak memandang manusia itu sebagai tajalinya Allah. Dan dia tidak tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada ketaatan yang membuat manusia itu lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal kepada Allah, lebih cinta kepada Allah daripada yang lainnya.
bagi mereka yang bermakrifat kepada Allah tanpa melalui seorang guru dan tanpa melalui Rasulullah, dia menganggap lebih tinggi. Dia tidak percaya. Dia menganggap lebih mulia, lebih tinggi, lebih tahu jalan menuju Allah, lebih tahu makrifat kepada Allah. Dan mereka menghina, menghardik bagi mereka-mereka yang bermakrifat kepada Allah melalui jalan berguru kepada para mursyid, melalui jalan menautkan hati, menyambungkan rohani kepada para guru hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak terjadi, dan ini sangat menyesatkan manusia, karena makrifatnya iblis yang tanpa berguru, tanpa berwasilah kepada Rasulullah, tanpa mencintai guru, tanpa mencintai Rasulullah, itu hanya khusus untuk iblis, bukan untuk manusia. Kalau makrifat untuk manusia, maka kita harus mengikuti Rasulullah, mengikuti para guru yang telah memberikan contoh di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya, di dalam bagaimana beliau hidup di dunia ini, bagaimana beliau bersikap, mengabdi, menjadi hamba bagi Allah, sehingga masih menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah, meskipun dia paham bahwa segala sesuatu itu bersumber daripada Allah dan segala sesuatu itu yang menggerakkan hanya Allah. Orang-orang yang mengajarkan makrifat kepada Allah tanpa melalui Rasulullah, tanpa berguru kepada seorang mursyid, kepada seorang guru yang telah kamil, mereka mengingkari dirinya sendiri. Mereka mengingkari ajarannya sendiri. Orang lain diajarkan supaya tidak melalui ajaran Rasulullah, tidak percaya dengan Rasulullah yang mempunyai wasilah, yang mempunyai sambungan kepada Allah, sehingga anak didiknya tidak diajarkan untuk nyambung kepada Rasulullah, akan tetapi langsung kepada Allah. Ketahuilah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang telah mengingkari dengan ucapannya sendiri. Rasulullah saja tidak dipercaya bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan, bisa membukakan pintu untuk bermakrifat kepada Allah, sedangkan dirinya sendiri mengajarkan orang untuk bermakrifat kepada Allah secara langsung, dan dia mengajarkan meditasi, mengajarkan metode, mengajarkan praktek, mengajarkan wirid dan zikir, dan dia meyakinkan, mendogma, mendoktrin pengikutnya bahwa ajaran dan metode yang dia ajarkan itu bisa bermakrifat langsung kepada Allah. Berarti secara tidak langsung guru tersebut merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung daripada Rasulullah. Tanpa disadari, mereka inilah manusia-manusia yang bermakrifatkan iblis, merasa lebih tinggi daripada Rasulullah. Dia menghinakan Rasulullah. Dia mengajarkan kepada pengikutnya tidak menganggap Rasulullah. Akan tetapi, dia meyakinkan kepada pengikutnya bahwa dia bisa membimbing murid-muridnya untuk bermakrifat kepada Allah secara langsung. Memang secara keilmuan terlihat benar, tidak bisa dibantah. Akan tetapi, secara adab, secara praktek di dalam bermakrifat kepada Allah tidak seperti itu. Maka para mursyid terdahulu berpesan kepada para pejalan makrifat, kepada para pejalan rohani, agar mengenal diri terlebih dahulu,
mengenal asal kejadian diri terlebih dahulu, baru bermakrifat kepada Allah. Manusia diciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan dari Nur Dat. Dan Nur Muhammad itulah yang untuk menciptakan alam semesta ini beserta isinya, wal awalu wal akhiru. Dan Nur Muhammad itu apabila untuk menciptakan Rasulullah, maka hanya cukup untuk menciptakan jasadnya saja. Ruhnya belum tercipta. Sedangkan ruh daripada Rasulullah itu bersumber dari Nurun Latifatur Rabbaniyah. Sesuatu yang berbeda dengan Nur Muhammad. Sesuatu yang lebih sirih, yang lebih dalam, yang lebih lembut daripada Nur Muhammad. Sesuatu yang berhubungan langsung dengan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita manusia, zahir dan batin manusia, jasad dan ruh manusia itu hanya diciptakan dari Nur Muhammad. Sedangkan ruh manusia itu bisa kekal karena ada cahaya, ada sifat, ada karakter yang diberikan oleh Allah dari ruh Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ibaratnya kita itu nempel. Kita itu bagian yang terkecil di dalam tubuh, di dalam jasad Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengingkari bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa? Tidak bisa. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, ya kita harus lewat asal kejadian diri kita dulu, yaitu Nur Muhammad. Kita nempel dulu di dalam jasad Rasulullah. Kita kembalikan asal kejadian diri kita ke dalam jasad Rasulullah, sehingga kita disebut Muhammad. Kita duduk di dalam makom Muhammad, di dalam makom insan kamil. Lalu di dalam makom insan kamil inilah kita bersama-sama dengan para kekasih, dengan para nabi, dengan Rasulullah menuju Allah, mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, cinta kepada Allah, sehingga pengenalan kita itu sama dengan pengenalannya para nabi, para wali, dan para rasul. Dan kita tidak membuat makrifat dengan versi kita sendiri. Seakan-akan kita itu lebih tinggi, lebih mulia daripada Rasul, sehingga kita bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini tidak bisa langsung kepada Allah tanpa kembali kepada Nur Muhammad, tanpa bermesra kepada Nur Muhammad, tanpa cinta kepada Nur Muhammad, tanpa lebur ke dalam Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad ini adalah Nur Dat. Apabila kita sudah kembali kepada Nur Muhammad, otomatis akan sambung dengan Dat. Kalau kita langsung kepada Allah, takutnya kita nyantol, kita tersesat, kita nempel, kita lengket, kita melekat di dalam wujud di dunia ini. Karena wujud di dunia ini adalah la maujuda ila Allah. Bisa jadi kita meninggal nempel di masjid, karena kita melihat masjid itu la maujuda ila Allah. Kita bisa nempel di sumur, karena di dalam sumur itu kita melihat juga la maujuda ila Allah. Karena hakikatnya la maujuda ila Allah. Akan tetapi kalau kita melihat, merasakan, menyaksikan la maujuda ila Allah itu tidak berada di dalam Nur Muhammad, maka pandangan kita, perjalanan rohani kita berakhir pada apa yang kita yakini dan apa yang kita gapai di dalam proses perjalanan makrifat kepada Allah. Dan ini sangat
menyakitkan seorang pejalan apabila tidak masuk ke dalam Nur Muhammad, apabila tidak masuk ke dalam jasad Rasulullah, apabila tidak lebur di dalam jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kecil, diri yang kecil, yang nempel, yang merupakan bagian daripada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikat daripada manusia. Ini hakikat daripada semua makhluk. Makom Muhammad itu adalah sebuah makom tempat kita untuk stay. Itu terminalnya, itu tempat kita berkumpul untuk selanjutnya bermakrifat kepada Allah secara utuh. Bukan kepada seorang guru yang menyatakan, yang mengajarkan metode, yang mengajarkan keilmuan, pemahaman kepada murid-muridnya, lalu tidak menganggap Rasulullah, tidak menganggap para guru karena semuanya itu adalah milik Allah. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, sehingga tidak menghargai karena dia tidak tahu rahasia di balik para guru dan rahasia di balik Rasulullah, sehingga dia tidak melihat bahwa di dalam diri daripada para guru dan Rasulullah itu ada pintu, ada sambungan yang begitu mulus, yang begitu kuat, yang begitu terang menuju Allah. Seperti halnya iblis, seperti halnya Azazil yang tidak ikut sujud kepada Nabi Adam, yang mengingkari, menolak perintah daripada Allah untuk sujud kepada Adam, karena dia merasa lebih tahu, dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih cinta daripada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa iblis itu tidak mau sujud? Karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam diri Adam alaihi salam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang asal kejadian diri daripada beliau dari Nur Dat dan Nur Latifatur Rabbaniyah tidak dipercaya bisa memberikan sambungan, bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai pembimbing, apalagi orang yang mengajarkan bisa langsung kepada Allah. Siapa dia? Kita tidak kenal asal usulnya dari mana, bergurunya kepada siapa. Kok kita percaya begitu saja? Tentunya inilah yang harus kita renungkan, dan ini yang harus kita kaji lebih dalam sebelum kita tersesat di dalam proses perjalanan rohani. Kita hidup sekali dan hanya diberi kesempatan untuk menyempurnakan kembali kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu melalui tasawuf, melalui jalan Nur Muhammad, melalui pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pintu orang tersebut yang mengajarkan kepada Allah langsung. Apabila seseorang itu belajar makrifatnya iblis, yaitu tanpa menganggap para guru dan Rasulullah, maka Allah pun akan memperlakukan orang tersebut seperti Allah memperlakukan iblis, sehingga menjadi pribadi yang sombong dan berakibat rezekinya macet, keuangannya mampet, seret, sulit, susah, pekerjaannya juga susah, usahanya bangkrut, rumah tangganya amburadul, rumah tangganya berantakan. Ini yang terjadi. Maka apabila kita belajar makrifat, ekonomi kita menjadi berantakan, rumah tangga kita menjadi berantakan, usaha kita menjadi berantakan, maka kita harus merenungi kembali perjalanan makrifat kita. Jangan-jangan kita bermakrifat melalui makrifatnya iblis, bukan makrifatnya Rasulullah. Makrifatnya Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, dengan menjaga
hubungan melalui tawasul kepada para leluhur, kepada para guru, dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.